Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi kita simpan dulu gitarnya karena bukan belajar musik ya. Menyambung dari materi yang sudah saya upload yang pertama, yaitu mengenai drama. Hari ini kita akan belajar tentang dialog, monolog, prolog, dan epilog. Jika dalam pertemuan-pertemuan di awal sebelum kita libur, sebelum kalian di rumah dan saya belajar via daring mengajarkan Anda, dikerjakan dulu tugas yang pertama yang sudah saya kirim melalui grup-grup WA. Nah, kemudian nanti jawabannya Anda emailkan yang sudah saya kirimkan alamat emailnya atau surelkan. Nah, tolong disimak baik-baik. Tugas pertama harus selesai dulu, baru mengerjakan nanti tugas kedua dari saya mengenai dialog, monolog, prolog, dan epilog. Sebelum saya memulai materi tentang prolog, monolog, dan epilog di dalam sebuah drama, saya akan sedikit mengulas pentingnya sebuah dialog dalam sebuah drama. Tidak hanya dalam sebuah drama bahwa dialog mempunyai peran penting dalam sebuah penyampaian komunikasi, karena dialog adalah sebuah percakapan yang sifatnya lisan. Hampir semua orang bisa berdialog. Bahkan Anda pun sering berdialog di rumah, entah dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua Anda pernah berdialog. Hanya saja mungkin yang didialogannya itu berbeda gitu. Antara kita pembicaraan yang biasa dengan yang menggunakan naskah drama itu akan sangat berbeda. Jika dalam sebuah dialog keseharian Anda paling hanya sebatas bertanya sebuah kabar, bagaimana dan sebagainya. Tetapi lain halnya dengan sebuah drama, karena dialog yang digunakan berupa hasil sebuah pemikiran, berupa fiksi dari sebuah pengarang. Di dalam sebuah drama, dialog merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat urgent keberadaannya, karena memang ruhnya sebuah drama adalah dialog. Sebuah drama dikatakan efek itu adalah dari dialog. Sebuah cerita itu menarik juga dari dialog. Bahkan seorang tokoh bisa dikatakan menarik gitu, itu juga dari dialog gitu. Nah, ini seninya dalam sebuah drama, dialog. Kalau pengertian dialog sendiri banyak ya. Anak-anak bisa menggunakan literatur dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, silakan. Atau mungkin yang punya KBBI-nya dibuka, atau yang tidak punya KBBI, Anda bisa gunakan gawai Anda, ada di KBBI online. Sana pengertian dialog, ketik aja pengertian dialog akan muncul jawabannya. Atau kalau saya boleh mengatakan bahwa pengertian dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Oke, saya ulangi, percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kata kuncinya adalah percakapan dilakukan dua orang atau lebih. Lebih itu jamak ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, 1 RW lah, 1 RT gitu. Kan tapi biasanya kalau 1 RT, 1 RW jadinya gibah gitu, bukan dialog. Jadi gini, dalam sebuah dialog dilakukan oleh percakapan dua orang atau lebih, itu akan ada sebuah proses komunikasi, ada sebuah proses komunikasi, pertanyaan dan jawaban, itu dialog. Kenapa disebut percakapan dilakukan oleh dua orang atau lebih? Contoh misal yang paling standar percakapannya seperti ini misal. Apa kabar? Baik. Hari ini tugas apa? Oh, hari ini ada tugas bahasa Indonesia meresume tentang pengertian drama. Kita analisa, di sana ada yang pertama, apa kabar? Pertanyaan. Kemudian ada baik, itu adalah feedbacknya.
Kemudian ada pertanyaan yang kedua, ada second question, ada disebut dengan hari ini ada tugas apa, kemudian ada jawaban yang kedua, ada second answer, kemudian dengan jawabannya adalah hari ini ada tugas bahasa Indonesia meresume teori drama. Itu dialog. Tetapi permasalahannya adalah apakah dialog itu sangat efektif atau tidak? Ini itu tergantung dari dua unsur tadi, antara komunikan dengan yang penerima informasinya. Nah, itu anak-anak. Jadi kuncinya adalah dalam sebuah dialog adalah percakapan dua orang atau lebih. Nah, sedangkan dalam sebuah dialog drama itu pengertiannya adalah percakapan yang dilakukan oleh pemain. Pemain itu kan bisa pemain utama, pemain pembantu, kemudian disebut dengan figuran dan sebagainya. Itu ada dialognya, misal. Ada sebuah petikan dialog drama seperti ini, misal. Sudah aku bilang berkali-kali bahwa Ken Arok itu tidak akan datang. Ulangi. Sudah aku katakan berkali-kali Ken Arok itu tidak akan datang. Itu dialog. Sifatnya masih umum. Tapi ketika ada dialog dalam drama seperti ini misalnya, kita analisa lagi misalnya. Baginda Maharaja sudah tidak ada dalam singgasananya. Kenapa? Karena Baginda Maharaja sudah tahu bahwa kerajaan ini akan hancur. Baginda Maharaja sudah tidak ada di singgasananya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa? Karena Baginda Maharaja sudah tahu kerajaan ini akan hancur. Itu dialog teks drama. Tentunya dalam sebuah dialog teks drama ada emosional, ada penekanan, ada disebut dengan penekanan karakter. Nah, itu perbedaan antara dialog keseharian dengan dialog drama. Ada penekanannya di sana. Jika dalam sebuah dialog biasa itu hanya sebuah pertanyaan yang sifatnya hari ini hari apa, jawabannya hari ini hari Selasa, kemudian ada tugas apa, kemudian ada hari Selasa ada tugas bahasa Indonesia, kemudian kita kerjakan bareng-bareng, baiklah, nanti istirahat kita mau makan apa, istirahat aku mau makan bakso dan sebagainya. Nah, itu sifatnya ya biasa saja, tapi dalam sebuah drama dialog adalah mempunyai peran yang penting, karena dalam sebuah dialog drama ada sebuah karakter, ada sebuah penonjolan atau saya sebutnya bukan penonjolan, mohon maaf, penonjolan itu nanti ada implikasinya, penonjolan kemana-mana. Ada sebuah yang harus ditunjukkan, karakternya harus kuat gitu. Harus dalam dialog drama yang baik itu adalah yang mampu membuatkan karakter si pemainnya. Nah, itu ya anak-anak. Jadi saya ulas untuk yang pertama ini adalah dialog, adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Itu ya. Jadi sedangkan dialog dalam sebuah naskah drama adalah percakapan yang dilakukan oleh pemain atau aktor. Sedangkan naskah dialog dalam sebuah drama adalah sebuah dialog yang mampu menggambarkan sebuah karakter yang kuat. Nah, itu tadi sedikit contoh. Jadi kalau Anda ingin lebih jelasnya, Anda bisa searching di Google atau Anda buka YouTube, itu banyak ya pementasan drama. Anda bisa lihat bagaimana seorang aktor berdialog, bagaimana seorang pemain drama itu berbicara gitu mengenai tentang berbicara. Kadang kalau seorang aktor drama berbicara pergi saja berbeda. Kalau kita bisa pergi gitu. Tapi kalau seorang aktor drama dia harus memang harus berkarakter misalnya. Pergi kau. Jadi harus seperti itu. Jadi kadang antara kata pergi dengan penekanan pergi kau yang tadi itu juga dalam sebuah dialog drama ada penekanan gitu. Jadi sebisa mungkin dalam sebuah dialog harus memunculkan sebuah ego, sebuah karakter itu. Nah, oke. Nanti dari materi-materi yang saya kasih ini, tugas Anda adalah sama, nanti membuat resume. Kemudian nanti coba Anda surelkan kembali pada alamat emailnya. Kemudian dalam sebuah naskah drama selain ada dialog,
juga disebut dengan monolog. Kalau tadi dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka ada monolog. Ini lawannya dari sebuah dialog, ada monolog, yaitu adalah sebuah percakapan atau sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh satu orang, maka disebut monolog. Walaupun kadang memang kita jarang ya bermonolog gitu, tapi saya rasa kalau saya tanya pada kalian satu-satu, maka Anda pernah bermonolog. Anda pernah bermonolog. Tidak percaya, saya yakin setiap orang pasti pernah curhat pada dirinya gitu. Kenapa ya di sekian banyak orang kok saya begini, saya begitu, saya begitu. Itu monolog padanya. Hanya saja levelnya Anda bermonolog dengan diri Anda gitu. Kemudian Anda seolah bercerita gitu kan, orang lain mendengarkan, itu juga soalnya monolog pada dasarnya. Hanya saja penekanan dalam sebuah materi kita dalam monolog ini adalah bagaimana satu orang itu seolah dia bisa berperan 1, 2, dan 3 karakter gitu, maka disebut monolog. Nah ini jarang sekali memang di kita pementasan monolog. Jadi kadang kita juga sebetulnya perbedaan yang paling dasar antara dialog dan monolog itu hanya sebuah opsi, hanya sebuah jumlah saja gitu kan. Dialog 2, monolog 1 gitu. Tapi konsepnya adalah teks. Saya ulangi, konsepnya adalah sebuah teks. Yang mau main drama tetap dia harus baca teks dulu karena isinya ada sebuah dialog. Sama, yang akan mementaskan sebuah monolog juga dia harus baca teks dulu karena ada teksnya, ada dialognya. Contoh mungkin monolog akan seperti ini, misal saya akan coba mencontohkan misal sebuah pementasan monolog. Aku adalah seorang dokter muda yang baru saja lulus. Kemudian aku masih egois. Kala itu ketika aku kuliah, aku selalu bercita-cita bahwa ketika aku lulus nanti, aku ingin tugas di pedalaman karena aku ingin sekali membantu orang-orang yang akses kesehatannya masih kurang. Hanya saja ketika aku lulus, ternyata impian itu pudar. Impian itu sirna. Aku dokter muda yang lulus dengan nilai cum laude tetapi tidak bekerja. Biarkan saja urusan kerja, urusan mereka. Ya, jelas aku adalah dokter muda. Jadi dalam sebuah cuplikan monolog tadi, aku adalah dokter muda. Jadi dia seolah akan menceritakan keresahannya pada si penyimak bahwa ketika bermonolog itu bagaimana si penerima informasi monolog itu dan merasakan juga yang dirasakan tadi si aktor tadi. Dia dokter muda, lulusan terbaik, dia punya ego yang tinggi, dia ingin bekerja di pedalaman untuk membantu orang-orang kesana, tapi ternyata tidak bisa dan sebagainya. Akhirnya dia putus asa dan sebagainya. Itu yang menurut saya monolog. Jarang sekali. Tapi saya yakin anak-anak pasti pernah bermonolog. Entah itu curhat dengan tembok atau mungkin curhat dengan dirinya, itu harus ada monolog. Atau mungkin saya hari ini kita belajar daring, saya di sini, kalian di rumah, saya ini bisa monolog gitu. Saya monolog hari ini adalah mengajarkan Anda bagaimana tentang supaya Anda paham tentang monolog, dialog ya, dalam sebuah pementasan drama gitu. Itu ya. Jadi saya ulas lagi kembali, yang awal tadi ada dialog, yang udah ada monolog. Persoalannya adalah dari sebuah jumlah saja. Dialog percakapan dua orang atau lebih tentunya adalah dialog drama ya. Percakapan dilakukan oleh dua orang atau lebih, tentunya aktor. Sedangkan monolog adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh satu orang. Dialog ya. Monolog adalah percakapan yang dilakukan oleh satu orang. Yang tadi sudah saya contohkan. Oke. Ada dua materi tentang dialog dan monolog. Dari dua materi ini anak-anak tugasnya adalah Anda membuat resume. Silakan mau diketik
kalau bisa diketik ya, ataupun tidak diketik juga tidak apa-apa. Tapi bagaimana ya kalau tidak diketik disurelkan? Tapi ya saya yakin anak-anak bisa lah, diketik lah, coba diketik, kemudian Anda buat tanggapan atau Anda cari materi yang lainnya. Nanti juga untuk lebih jelasnya nanti saya tambahkan materi yang tentang monolog dan dialog, saya sharekan linknya di grup nanti. Jadi setelah percakapan saya ini, tentunya Anda sudah mengerjakan yang pertama tadi, tugas pengertian drama, Anda surelkan di saya. Nah, kemudian Anda baru kerjakan tentang resume yang kedua ini. Jadi selama Anda di rumah, Anda punya tugas dua. Nanti ketika sudah masuk kita bahas dua-duanya. Baik, terima kasih. Pesan saya tetap jaga kesehatan, cuci tangan ya, sesering mungkin cuci tangan, kemudian hindari tempat umum, jangan kemana-mana dulu, kemudian jaga kesehatan, jangan lupa sholat. Yang paling penting adalah berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berdoa adalah antibiotik yang paling bagus ya. Berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa melindungi kita semua, agar kita bisa lolos dari wabah COVID-19 corona ya. Tetap belajar di rumah anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.